Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi IPA SD kelas 5 tentang pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Bagaimana tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri? Berikut akan dibahas bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, ini dia peta konsep pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air dan karbon dioksida. Fotosintesis menghasilkan gula dan juga oksigen. Gula dan oksigen ditimbun di bagian akar, batang, daun, buah, dan biji. Dimanfaatkan untuk makanan dan juga bernafas. Proses tumbuhan hijau membuat makanan. Bisa dilihat gambar di samping merupakan penampang daun yang diperbesar. Perhatikanlah bahwa pada daun terdapat sel yang mengandung kloroplas yang disebut lapisan palisade. Di dalam kloroplas terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil berperan pada proses pembuatan makanan yang berlangsung di daun. Selain klorofil, untuk membuat makanan, tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini kemudian dikenal dengan nama fotosintesis. Secara singkat, proses fotosintesis dapat dilihat pada diagram berikut ini. Bisa dilihat ya anak-anak di bawah ini. Fotosintesis. Secara alami, proses fotosintesis hanya berlangsung pada siang hari karena proses ini memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama pada proses fotosintesis. Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut daun atau stomata dan digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernafasan meskipun untuk bernafas. Nah, ini dia gambarannya ya. Hasil fotosintesis lainnya yaitu glukosa yang merupakan zat makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh tapis. Pada tumbuhan, glukosa ini digunakan untuk tumbuh, berkembang biak, dan sebagian disimpan sebagai timbunan makanan. Tempat menyimpan timbunan makanan pada tumbuhan. Yang poin A, tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam umbi. Umbi adalah akar atau batang yang mengembung dan berisi timbunan makanan. Poin B, tumbuhan yang menyimpan timbunan makanannya di dalam buah. Buah-buahan yang kita makan sehari-hari seperti mangga, pepaya, apel, dan jeruk merupakan timbunan makanan. Timbunan makanan tersebut disimpan oleh tumbuhan di dalam buah. Selanjutnya poin C, tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam biji. Kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai merupakan kelompok tumbuhan yang menyimpan timbunan makanannya di dalam biji. Selanjutnya yang poin D, tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam batang. Kau mungkin pernah memakan batang tebu yang rasanya manis. Tumbuhan tebu dan sagu merupakan kelompok tumbuhan yang menyimpan timbunan makanannya di dalam batang. Nah, ini contoh buah-buahannya. Yang pertama, tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam umbi. Contohnya ini singkong. Bentuk singkong ini seperti ini. Dan yang kedua itu tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam buah. Contohnya semangka dan lain-lain. Bisa disebutkan ada semangka, ada pisang, nanas, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam biji. Kacang ini biji-bijian ya. Terus yang terakhir, tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam batang.